Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Pak D. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara marking air favorit Anda, si besi kuning atau gold. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita lihat TF besarnya. Ya, kalau untuk skala intraday kita lihat daily. Terus langkah pertama kita tandai support resisten yang dekat dengan harga. Pertama, tetap lihat harga dulu ada di mana, kan gitu. Oke, harga di situ. Terus kita tandai support resisten yang dekat dengan harga. Atau semuanya juga boleh untuk acuan berikutnya. Itu ya, satu. Terus kita ambil lagi, dua. Ini sangat berdekatan, pilih salah satunya saja. Tiga. Terus empat. Lima. Tuh. Ini sekalian, nggak apa-apa. Oke. Oke, langkah selanjutnya ini dihapus dulu. Turunkan TF ke H4. Nah, itu sudah kelihatan kan? Support asisten daily-nya tadi. Kita persisikan dulu. Kita persisikan dulu step by step sampai pas di pucuknya shadow. Oke. Karena ini TF besar, walaupun shadow nanti ada sesuatu kalau kita turunkan TF. Oke. Kita cek lagi. Harus pas di atas shadow-nya. Kita sudah mempunyai support asisten kuat daily. Terus kita turunkan ke H4. Ya, ini nanti base-nya kita tandai terakhir saja. Kita sambil menandai sebuah ring atau di luar sana disebut flag. Kalau kita ngomongnya di sini icik-icik saja. Jadi harga itu hanya muntal-mantul di sekitaran ring tersebut. Jadi kita sebut saja bahasa familiar kami yaitu icik-icik. Oke, sudah kelihatannya sudah semua. Terus kita turun ke H1. Oke. Ya. Kita clearkan dulu. Oke. Ini H1 kita. Kita fokus di sini aja dulu.
Oke, apa yang kita lakukan dengan H1? Pertama, kita lihat ring paling kirinya. Ini kira-kira menurut kami, ini ring. Ya. Ini ring ini tercipta. Ini support asisten dari tadi, break, retrace, berarti harga itu hanya montal mantul sini, 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 sini. Nah, itu cik-ciknya di sini gitu lah. Oke, itu satu. Terus kita kotakin lagi ini monitor ini yang di kursor saya ini, break, retrace. Nah, ini ada lagi. Ya, buat cik-cik lagi. Gitu. Selanjutnya kita persisikan dulu. Seperti support asisten juga, ini harus pas di atas shadownya. Yang bawah juga kita lihat. Ini harus pas di shadow bawahnya, yang atas demikian juga. Terus yang baru ini. Oke, ganti warna biar ada perbedaan. Ya, itu. Kita paskan lagi atasnya. Kita persisikan juga bawahnya. Oke, di sini saja cukup. Ya, tampilannya yang harus proporsional atas bawah, kanan kiri, supaya kita bisa melihat harga itu luas. Terus yang atas ini lagi, ini support asisten daily dan di break retrace kan gitu. Sebenarnya ini awalnya sini, kan gitu awalnya. Tapi karena dia breaknya ke atas dan retrace-nya dalam, berarti ada pelebaran area ijik-ijik kan gitu. Jadi dia itu memperlebar sebuah areanya. Oke. Ya. Kita persisikan. Bawahnya mana. Oke. Mungkin bisa diganti warna lain. Ya. Nah, dengan demikian kita sudah mempunyai 3 ring harga. 3 ring harga, 3 kotak, 3 blok ijik-ijik. Gitu. Terus kita amati ini. Jadi ring yang ini. Ring yang ini kalau boleh kita tandai atas bawahnya saja dengan trend line, kita tarik lurus dengan line yang berbeda tentunya. Oke, ini kan yang atas, terus yang bawah kita tandai dengan garis lurus. Oke. Dan kita bisa tarik ke kanan, ya paling enggak melewati harga sekarang untuk acuan support asisten berikutnya, dan kebetulan levelnya hampir sama dengan level yang daily tadi. Oke, kalau gitu ini saya hapus. Oke. Terus kita amati kotak yang kuning. Kotak yang kuning berarti ini ngebreak kotak yang cik-cik besar tadi. Jadi ini terjadinya karena ngebreak
kotak atau ring atau yang biasa kita sebut icik-icik yang besar tadi. Oke, kembali lagi kita tandai. Ini aja. Tandai. Ya, boleh dibilang bau kiri juga boleh. Kita tandai dulu. Yang penting tandai dulu. Oke. Terus bawahnya. Oke. Kalau sudah, cek lagi. Harus pas di level paling bawah harga tersebut. Karena ini berbentuk shadow. Kita persisikan di shadownya. Ya. Sekiranya sudah. Terus boleh dihapus. Oke. Untuk yang atas ini terjadi seperti tadi, dia ngebreak kotak kedua terus koreksi. Oke, kotak yang atas boleh kita kasih tanda di sini untuk dailinya biru, yang putih itu H1 kan gitu. Terus bawahnya ini kan break, retrace-nya gitu. Bawahnya kita tandai lagi yang daily tadi. Oke, ini yang paling bawah kan. Sip. Setelah itu kembali lagi cek. Nah, antara bullish dan bearish ini yang paling bawah yang mana? Oke, ternyata sama. Oke, selanjutnya baru boleh kita hapus. Terus kita fokus yang dekat dengan harga dulu. Di sini tadi kotak yang sini. Kita perhatikan kotak yang sini tadi. Ya. Ini bawahnya. Yang ini bawahnya kotak atas. Dan dia membuat ring baru juga yang ngebreak kotak kirinya. Mana ringnya kan gitu. Ini fokus ini dan ini line bawahnya icik-icik yang tengah tadi dan ini line bawahnya icik-icik yang paling atas. Ini yang ngebreak gitu. Bentar. Ini yang ngebreak seperti yang di depan tadi. Kita tandai break retrace-nya kan gitu. Yang fokus ngebreak yang ini kan, break retrace-nya kita tandai. Kita persisikan. Ya. Kita mendapati sebuah ring icik-icik yang paling dekat dengan harga. Sini boleh kita hapus. Ya. Kita mempunyai lagi sebuah kotak, sebuah ring harga atau bisa kita sebut icik-icik baru. Ini tandai lagi atasnya. Oke. Dan bawahnya. Ini bawahnya. Ini harga low-nya. Tuh. Lagi-lagi. lagi kita persisikan
Ya. Oke, clear. Kita mempunyai ring. Oke, kita mempunyai ring harga dan kebetulan price sudah masuk di ring itu. Di dalam kotak rectangle abu-abu ini kita pelajari. Dia terjadi karena ngebreak apa dan yang di break menghasilkan apa yang ngebreak kita tandai. Sering yang kita sampaikan di dalam base itu ada base. Dalam sebuah area besar ada area-area kecil. Oke. Kita monitor dulu dan kita tandai dulu saja, jangan terlalu melihat harga. Memang resiko marking itu kalau harga bergerak ya seperti ini mungkin bisa seperti ini ya. Kita ketakin saja bis-bis yang sejajar dengan resisten tadi. Oke, dengan resisten support resisten daily tentunya yang kita tarik di awal tadi ya. Kita tarik ke kanan saja. Kita kasih warna lain. Oke. Ya, kurang menarik ya bunyinya. Apa ya? Oke, itu satu. Terus kita fokus ke atas untuk melihat base yang atasnya. Seperti biasa, kita crop saja area-area yang penting atau yang kita indikasikan order itu belum diambil. Kalau ini sudah, ya ini sudah, nanti sambil jalan. Harga kalau sampai di situ kita persisikan lagi. Tarik lagi. Oke, itu yang atas. Terus kita ke bawah. Kita lihat support resisten juga. Yang daily tadi. Oke, kita fokus ke sini untuk mencari area. Di sini juga terjadi lagi sebuah kompres. Ini ordernya sudah diambil sama ini dan ini sudah diambil sama situ. Oke, kita fokus saja di sini. Fokus saja di situ. Nah, ini misalkan kita protek ke situ. Kita tarik, ada apa? Dan base itu ternyata sudah dicucuk. Terus seperti tadi, ini atasnya, ini bawahnya. Kita cari lagi yang masih kemungkinan potensi nanti masih ada order di situ.
Kan yang ini dulu. Ada sesuatu yang menonjol. Ini. Nah, mungkin ini bisa menjadi acuan. Karena ini satu akan menjadi sesuatu yang kuat nanti saat kita turunkan TR. Oke, situ. Itu untuk daerah situ. Sekarang kita lihat lagi ya di mana. Oke, kita melihat lagi sesuatu ini ada support resisten di situ. Ya. Ini bisa kita tandai, langsung crop saja bawah shadow. Ini base-base-nya merupakan supply and demand-nya. Kita turunkan TF untuk mempersisikan. Oke. Ini bisa ditarik ke sana. Ya nanti misalkan mau buy di sini, itu mungkin bisa kita buat acuan. Oke. Sip. Sekarang kita fokus karena harga di bis tersebut. Ya, kita fokus dan untuk mengidentifikasi bis ini ya gitu ya. Bis ini, ring ini, area icik-icik ini ya gitu kan. Ini. Ya, itu kita bedah di dalam area ini yang notabene dihasilkan karena ngebreak ini. Ngebreak support ini, ngebreak support ini kebetulan ini tadi cik-ciknya kiri dan cik-ciknya atas, dan ini yang ngebreak itu break retrace, kita tandai atas dan bawahnya. Oke, tuh kronologinya terjadinya area cik-cik ini. Paham? Kalau sudah kita hapus saja ini ya, kita hapus cik-ciknya, kita del dan kita pelajari, kita fokus di area batas atas dan batas bawahnya yang sering kita sebut lock up dan lock down gitu ya, terbawa sama COVID saja ada bahasa lockdown kan gitu. Oke, selanjutnya kita identifikasi di dalam bis tadi itu seperti yang kita lakukan, tandai bis atasnya. Oke, atasnya nanti kita persisikan, mungkin bisa diganti warna ya, terus tengahnya kan gini ya. Dari sekilas di sini saja yang kita tandai satu, sebuah base yang berupa drop base drop. Di sisi lain ada sebaris dengan support resisten daily. Kan itu. Nah, support resisten di satu. Kan itu. Nah, tuh.
Terus yang paling bawah ini biasanya yang sangat-sangat penting itu atas dan bawah. Oke, yang bawah kita pelajari ini low-nya dan ini sebagai support resistennya. Terus di break kan gitu. Ini yang ngebreak yang mana? Ini kita zoom lagi, cek lagi di H1 nah, untuk mengetahui. Oke, disinyalir yang ngebreak candle bull ini kita turunkan TF, kita persisikan. Kenapa harus turun TF? Untuk memastikan candle mana yang betul-betul ngebreak support asisten ini. Gitu. RS itu ya support resisten itu aja. Ya, oke. Nah, sekarang di sini kelihatan kan di M30 pun kita fokus dah. Sekarang udah ketemu, udah sampai M15 saja kan udah ketemu. Dan sudah clear dari H1 sampai M15. Tandai. Nah, ini. Tandai. Oke. Nah, ditandai yang mana Pak D kan gitu. Yang break retrace kan gitu. Yang ngebreak ini bukan ini, berarti sini saja terus retrace koreksi teratasnya. Break retrace lanjut kan gitu loh. Oke. Terus nanti bisa dipersisikan. Ya, ternyata harga itu di situ ya ternyata. Oh. Oke. Tuh. Terus apa yang kita lakukan? Biasa kalau seperti ini kita perkecilkan saja. Oke. Ya. Mungkin bisa di M5 untuk mengetahui di situ apakah order itu clean apa sudah diambil. Oke. Jadi ada resisten yang gitu kan, resisten terus akhirnya break baru turun. Nah, ini resistennya. Oke. Akan terjadi 3 resisten. Terus kita tandai yang betul-betul clean saja. Tuh. Betul-betul clean. Karena apa kita tandai itu? Karena di sini itu sudah CP. Dan ini yang naik tuh ambil situ. Ini sebenarnya sini loh yang ditandai Pak D itu sebenarnya. Oke. Ini sampai sini tok ini tuh. Jadi misalkan ambil sel di situ itu mungkin SL-nya di sini itu, tapi kita nggak bergegas ambil tindakan. Kita lihat dulu reaksinya. Ini satu tutorial marking. Oke. Ya, misalkan tadi kita tahu di situ, misalkan kita ambil kan ya sudah lumayan. Sudah 100 pip. Kalau gold itu memang gila itu. Harganya gila. Udah. Oke, kita kembali ke H1. Lebih gimana gitu loh, lebih enak itu. Nah, oke. Terus apa yang kita lakukan dengan harga posisi seperti itu? Kita monitor sesuatu yang ada di bawahnya, di atasnya sudah, di bawahnya ini, ini ada support resisten yang sejajar, ada, oke, ya,
Oke. Kalau mengacu ini dari support asisten yang bawah ini menciptakan B jadi break retrace itu ini. Oke. Acuan itu jadi menurut kami harga itu turun paling tidak break yang base yang diciptakan support asisten ini lebih-lebih break ini. Oke. Dah, abaikan dulu. Oke, kita pelajari yang atasnya. Ini break retrace, oke. Langsung ke M15 saja. Sip, di sini. Oh, ya, iya. Siap. Ya, yang ngebreak ini turunnya sampai sini. Oke, kita tandai. Itu aja. Kita tandai ini. Mungkin dengan warna lain supaya tidak membelengkan penglihatan kita. Gitu. Oke, mana ini? Ya, itu kalau tidak salah. Oke. Ya, sudah. Terus ya, lagi-lagi apa yang kita lakukan dan gitu. Oke, kita tarik ke sini saja dulu. Ya, ini sebuah base. Kita fokus yang atas dulu. Atau yang bawah kita tandai biasa, seperti biasa. Yang bawah. Seperti yang kita lakukan di depan tadi. Bawahnya tandai. Break, retrace, gitu kan. Nah, ini mungkin bisa dihapus. Oke. Dan ini tanda atasnya. Ya. Terus fokus ke base atasnya. Demikian juga base atasnya itu. Ya, kalau kontaknya seperti ini, kita tandai yang disinyalir itu penting. Satu, kontaknya gini. Ini ada CP juga. Ini break, retrace. Kembali terus bablas. Oke. Saya lihat label-label pentingnya dulu ya. Memang harus seperti ini. Sebenarnya hanya butuh ketelatenan saja. Ketelatenan, kejelian itu saja. Oke. Siap. Ini sudah jadi. Dalam sebuah CP itu yang ditandai label bawahnya, awalnya, dan label NCP-nya, akhir CP-nya. Ini kenapa kita tandai itu? Kok atasnya enggak? Nah, ini akhir CP-nya ini, ya kan? Order itu sudah diambil ini. Paham? Kayaknya kita tandai yang bawah saja. Untuk apa kita tandai? Untuk konfirmasi penurunan goal ini. Goal itu kalau mau turun, betul-betul dia mau turun harus break ini sebagai konfirmasi kalau dia turun, syukur-syukur break yang bawah. Oke, kita fokus lagi sini. Kasus seperti ini. Ya. Ya. Fokus sini ya, fokus sini ya. Ya.
ternyata ada sesuatu lagi. Oke, biasa kalau saya lancat yang gitu. Udah, crop saja semuanya. Toh juga itu skalanya M1, jadi mungkin juga enggak begitu. Nah, oke. Terus kita bisa di sini. Oke, yang mana ini ya? Nah, agak sulit dibaca di sini. Google. Ya, ya ini kadang-kala kasus seperti ini kita jumpai. Oke. Mungkin nanti ada sesuatu juga di sini. Udah, kita objektif saja. Ambil yang sekiranya bisa mewakili. Oke. Oke. Terus kita kembali lagi ke bis atasnya. Ya, ini loh. Nah, biasanya kalau soal penandaan itu biasanya sekecil apapun yang namanya support assistant di sini kan sebagai bahu kiri juga sebagai LS gitu. Nah, ini di break kan gitu. Oke, ini tanda itu aja sini. Nah, berarti disinyalir masih ada order di situ dan ini masih clean gitu. Oke. Terus ini mungkin kalau kita pakai sini yang sudah diambil sini. Udah fokus yang atas itu aja. Ya, clean. Oke. Satu. Jadi yang kita amati untuk sekarang itu levelnya ya satu. Ini satu paket. Dua, tiga, dan empat. Oke. Tuh. Di sini mungkin bisa kita katakan sebagai demon origin. Ya, ya. Ini ya, batas atasnya. Bentar, kita fokus saja dulu. Ini oleh origin. Terus di sini kita supply. Supply dalam skala tengahnya ring atas tadi. Seperti yang kami sampaikan, ini atas, ini break, retrace, ini atasnya, sini order potensi sudah diambil, ini tengahnya, bawahnya membentuk icik-icik lagi. Oke, sekarang kita fokus di sini.
fokus di sini. Support. Resisten. Oke, itu fokus resisten itu mungkin yang membuat harga sekarang mantul. Nah ini tadi yang sini support resisten daily dan harga itu ada reaksi di support resisten daily tersebut yang kebetulan sebagai lockdownnya icik-icik ini, batas icik-icik bawah, batas icik-icik atas, dan ini tengahnya, middle-nya, atau bisa dikatakan mungkin ini black limit dan ini MPL kan gitu, ini black limitnya tengah kan gitu. Oke. Oke, berarti dengan kasus seperti ini kita fokus tadi di sini sudah kita persisikan. Sekarang ganti yang atas dan bawah. Oke. Yang lock up-nya kita persisikan untuk menekan kita risk kita. Oke, ini sudah tengah. Ya, kayaknya tengah ini juga enggak begitu kuat menahan harga nanti. Nah, kalau melihat sesuatu yang di situ, tengah itu potensi tidak kuat menahan harga. Dari segi terbentuknya base juga tidak se-clean yang bawah ini, ya kan? Yang bawah ini clean, ada supply demand di situ. Nah, di sini kita merasa kesulitan juga untuk mencari ini memang. Nah, oke, kembali lagi. Ya memang seperti ini harus teliti. Ini sudah diambil, ini sudah diambil, ini sudah diambil, ini sudah diambil, ini sudah diambil. Oke. Ya kayaknya tengah itu bukan suatu hal yang dapat menahan harga. Oke, clear. Oke, lanjut. Ya, kita kembali lagi. Berarti sekarang pada dasarnya si gold itu masih ada di area icik-icik besar ini. Yang ini breaknya, terus retrace-nya yang di kiri tadi. Dan atasnya, atas harga atas gold sekarang berada di daerah icik-icik yang kanan. Belum sampai masuk, sudah ditahan oleh batas bawahnya. Jadi yang kita monitor tadi ini ya, ini cik-ciknya, jadi ini batas bawahnya, batas atasnya, dan tengahnya yang kita sebut middle. Nah, untuk membaca harga ini, misalkan ini memang turun, pastikanlah ada sebuah konfirmasi dulu. Dan konfirmasinya yang konfirmasi betul-betul aman. Ini tadi membentuk break retrace-nya, ini bawah, ini atas, ini tengah. Oke. Karena di situ juga sudah ada pengambilan order menurut saya. Nah, ini sebagai level konfirmasi kalau menurut saya. Nah, ini namanya level konfirmasi.
level konfirmasi. Tuh. Ya, itu level konfirmasi. Sedianya girl ini akan turun. Kalau saya lebih menunggu itu di break, koreksi, retrace, kita baru masuk sell. Gitu. Dengan harapan ini kuat. Targetnya mana? Targetnya demand yang origin. Kenapa kok nggak di sini dan tidak di sini? Sekarang ini kita mengacu ke sini dulu. Ini kalau menurut saya. Oke, ke M15 mungkin. Ya jelas. Ini alasannya. Ya, di saat harga turun membentuk dua resisten, terus dia di break. Nah, ini namanya back out, manipulasi, dan belum sampai base, belum sampai demand, belum sampai target. Jadi ini bisa dikatakan back out, terus dia malah naik gitu kan. Nggak ke sini ambil order. Ini berarti harga ini belum sampai target. Kita prediksi nanti kalau ada penurunan dia akan ke target ini kan gitu, karena belum diambil. Sebelum mencapai target, harga itu sudah mental setelah menembus dua resisten ini, dua support ini, maaf, dua support ini langsung dia naik, dan berarti ada potensi nanti turunnya ke target ini. Oke, kembali lagi ke scoop ini. Ini kalau menurut saya ya tunggu ini dulu. Nah, ini formasinya seperti ini, Pak. Ini di saat nanti ini break, walaupun hanya sebuah shadow yang notabene ini juga batas bawahnya icik-icik yang ini tadi, itu kita tunggu atas ini ambil sell. Nah, mungkin TP, kalau soal TP itu bervariasi, mungkin bisa di TP di sini, ini juga base, tapi kalau saya itu saya kesampingkan. Karena apa? Karena dia turunnya belum sampai target, ya mungkin bisa di, ya ini tetap ada reaksi, ini resisten support, jadi potensinya nanti gini, sini mungkin bisa di TP sebagian, TP1 lah, dan akan ke target itu menurut saya. Oke, itu terus opsi keduanya mungkin tak ganti anu saja ya, Eru. Oke, tuh. Terus opsi keduanya menyikapi zona atas, yang zona icik-icik. Oke, 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 oke. Ya, di sini juga ada sebuah resisten. Ini resisten daily, ini resisten daily, dan ini resisten daily. Dalam konteksnya ini CP, ini batas, break retrace-nya batas atas, tengah, batas bawah. Dan nanti bila ini jebol dan ini jebol, kita prepare sell di sini. Nah, jadi ini skenario nanti ini. Ya. Kita geser sini.
geser sini. Oke. Sebenarnya ini bisa dikatakan sesuatu yang kuat juga. Di sini juga kirinya ada resisten. Tapi saya lebih prepare atasnya. Ya alasannya kita ingin lebih banyak profit kan gitu. Tuh. Ini bus bawahnya yang sementara masih menahan harganya. Ini harga di sini tadi kalau tak sell di sini sudah lumayan. Tapi menurut saya lebih baik entry itu saat konfirmasi. Satu itu, keduanya nanti memang kita buka trading view harga sudah jalan di situ, kita juga nggak mau ambil resiko. Ya. Terus plan keduanya, dan ini mohon dicermati. Misalkan ini nanti break, dan gitu kan, misalkan itu di break, nanti harga potensi ke atas itu ada, mengambil order-order di daerah-daerah yang lebih clean. Jadi makanya itu kalau nanti sell di sini, satu mungkin bisa menunggu konfirmasi atau sebatas level itu saja, di atasnya support resistance daily itu sebagai SL-nya kan gitu kan, di atasnya ini saja. Lalu nanti untuk mengantisipasi kalau break. Oke, itu plannya itu. Sini kita nanti, karena ini order memang sudah diambil, ada konfirmasi, dan ini ada sebuah LS. Ini juga ada sebuah LS. Yang notabene-nya itu juga mungkin ada pengambilan order di situ. Kita bisa prepare buy di situ. Nah, kalau untuk target ya tetap dibatasi dikit-dikit saja dulu. Tahu sini dulu. Oke. Tuh. Terus opsi kedua. Ini opsi pertama, opsi kedua. Kita antisipasi. Kalau harga nanti ternyata tidak break level konfirmasi ini, kita nggak akan ambil sell. Terus apa yang kita lakukan? Ini monitor dua level ini. Tetap kita monitor dua level ini. Seperti itu. Ini juga monitor. Oke. Terus skemanya gimana Pak Di? Ini skemanya kalau menurut saya. Ini, andai kan nanti harga naik sini. Nanti kuning ya. Oke. Naik. Dia mungkin sini. Oke, ambil di sini juga boleh dengan catatan konfirmasi. Oke. Level target awalnya di daerah-daerah bis-bis yang notabene-nya dibuat setelah dia break kan, ini kan ya gitu. Kita rapikan. Ya. Oke. Itu satu. Terus yang lebih berpotensi, saya malah cenderung ke level batas atasnya. Ini mungkin ini kalau dia break, dia akan
bisa ambil ini. Oke, ini ya duanya. Terus seperti yang saya katakan tadi, misalkan ini nanti di break, harga potensi ke sini. Terus apa kita langsung bet? Tidak. Tuh, ya. Kalau dia nanti ini misalkan bablas, ini bablas, misalkan harga nanti gini, kita ganti warna lain. Ya, apa ya? Oke, itu kita tunggu koreksinya. Ini kan di break. Kita tunggu koreksinya sini, kita ambil back. Oke. Bahkan potensi di sini sangat besar. Jadi sangat besar nanti potensi di situ. Kalau memang ini jebol, karena ini sebuah base, sebuah zone, sebuah icik-icik, kalau sudah di break dia akan up menuju kemana kan gitu, menuju ke level icik-icik atasnya yang tadi break retrace kan ini termasuk juga level icik-icik. Jadi tadi memang ada level icik-icik, level icik-icik, level icik-icik kan gitu. Atas juga ada level icik-icik. Oke. Nah, ya. Clean. Ya, supaya kelihatan satu saja ya. Kita memang jarang trading pendek. Ini termasuk saya juga sudah kategori trading pendek. Itu sekiranya tutorial marking dan analisa untuk goal hari ini. Ini mungkin masih relevan sampai minggu depan. Semoga bermanfaat untuk edukasi, untuk pembelajaran di teman trading. Keluarga besar teman trading mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas kesemangatannya untuk belajar. Demikian video tutorial dari Pak D. Selamat bekerja dan cuan selalu di depan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.